Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Wa qala rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ingkang kawula hormati para rawuh, para sepuh bini sepuh, ingkang kawula hormati sedaya jamaah, sedaya mustami acara forum komunikasi ulama Ahlussunnah wal Jamaah Kota Malang. Mumpung kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana kaum muslimin merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka izinkan saya Al-Fakir untuk membuka sambutan saya atau ceramah saya dengan menyitir sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, bahwasannya zikirnya kita mengingat kepada para nabi merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrul anbiya minal ibadah wa dzikrus sholihin kafaratun, ila akhir hadis. Bahwasanya kalau kita itu mengingat-ingat para nabi kita, baik itu nabi mulai Adam dan juga nabi hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kalau kita itu berzikir, mengingat-ingat kepada alim ulama, mengingat-ingat kepada orang-orang soleh. Kalau di sini ada Gurunda Ki Haji Muhammad Alwan, ada Gurunda Ki Haji Ustadz Sa'roni, ada Gurunda Ustadz Tamyiz Sa'ad, ada Gurunda Gus Azizi, dan juga gurunda-gurunda kami yang lainnya yang kami belum sempat untuk menyebutnya. Fa insyaallah ini semuanya merupakan bentuk tebusan kita, bentuk kafaroh kita, agar apa? Dosa-dosa kita semakin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berbicara masalah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu kita tidak cukup hanya sekedar kita cinta di lisan saja atau cinta di bibir kita saja, tetapi kita itu tidak bisa atau tidak mau untuk membuktikan sejauh mana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sejauh mana ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya gambarkan, kalau ada seorang ikhwan yang dia itu mencintai seorang akhwat, apakah cukup dengan berkata ana uhibbu ilaik, ana uhibbu ilaik? Gak cukup. Tapi kita perlu untuk apa? Untuk menghitbah, kemudian menikahi, dan bagaimana kita merawatnya atau tanggung jawabnya. Kalau kita cinta kepada Pajero, kalau kita cinta kepada Fortuner, apakah kita cukup? Kita hanya sekedar mengucapkan saya cinta Pajero, saya cinta Fortuner, enggak cukup. Kita perlu bukti, karena cinta yang hanya di lisan saja itu adalah omong kosong kalau kita tidak bisa membuktikannya. Pun juga demikian, ketika kita mengaku taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlu kiranya untuk mengambil contoh-contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kalau kita mau melihat, memperhatikan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang suri toladan atau tentang uswatun hasanah yang kita patut untuk mencontohnya, paling tidak ada dua kata atau dua lafaz uswatun hasanah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama yaitu uswatun hasanahnya Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai uswatun hasanah, panutan yang wajib untuk kita ambil. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Yang kedua yaitu uswatun hasanahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah tampak pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah suri toladan. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para nabi-nabi semuanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita ini sebagai umat Islam tidak hanya cukup untuk kita mengucapkan cinta kepada Allah atau cinta kepada Rasulullah, tapi kita perlu untuk bukti apa perintah dari Allah dan juga apa perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah itu memerintahkan kepada kita sholat, maka kita sholat. Ketika Rasulullah itu memerintahkan kepada kita untuk zakat, untuk haji, untuk puasa, untuk umroh, maka kita segera untuk melaksanakannya. Maka ketika Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk ibadah-ibadah yang lainnya, misalnya ibadah ghairu mahdoh atau ibadah-ibadah muamalah, maka kita pun juga segera untuk menunaikannya. Ketika Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita segera untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga ada hubungannya, ada nasab, ada hubungan kekeluargaan. Karena nasab daripada Nabi Muhammad SAW adalah kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Muhammad bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Nuh alaihissalam bin Adam alaihissalam. Nabi Adam niku mingkem ge Adam. Makanya orang laki-laki itu suka diam ya, Adam mingkem. Kalau Hawa itu mengo ya, Hawa mangap ya. Makanya roto-roto wong wedok iku senengane cerewet. Niki ilmu otak-atik matuk tanpa kitab ya. Cara masih mendenge niki larang regoni. Nah, kembali kepada cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita segera untuk bergegas mencontoh apa yang diperintahkan oleh beliau-beliau semuanya itu. Apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga apa yang dicontohkan oleh siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini makanya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31 dan juga 32, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka insya Allah akan mencintai kamu semuanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Qul atiullaha wa rasul, maka katakanlah taatlah kepada Allah dan juga Rasulnya. Fa in tawallau, jika sebaliknya engkau itu berpaling kepada Allah, berpaling kepada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah itu tidak cinta kepada orang-orang yang mengingkari atau kufur terhadap apa? Nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis yang lainnya, kalau kita itu mau mengaku cinta kepada Rasulullah, maka insya Allah kita bersama
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Amin Allahumma amin. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapapun orangnya yang mengaku cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka kelak dia akan bersamaku di surga. Sebaliknya, siapapun orangnya yang dia itu enggan masuk surga, sebagaimana kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap umatnya pasti akan masuk ke surganya Allah, kecuali orang-orang yang enggan. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kemudian sahabat bertanya, mayyaba ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang enggan itu? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Siapapun umatku yang dia itu mentaati aku, mentaati Rasulullah, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man asoni, tapi kalau engkau itu hambanya Allah, umatnya Rasulullah, dia itu bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut abah, dialah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang terakhir, tidak ada pilihan lain bagi kita sebagai umat Islam, sebagai orang beriman, untuk berkata enggan, untuk berkata malas-malasan, untuk berkata tidak ketika kita diserukan untuk menerapkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Innama kana qaulal mu'mina idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang yang beriman, ucapan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berislam, itu hanya dia sami'na wa ata'na ketika dia diperintahkan untuk menerapkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dan itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan sedikit ceramah ini bisa mengetuk hati kita, bisa mengubah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin cinta kepada Allah, cinta yang tidak hanya di lisan saja, tetapi kita membuktikan dengan melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Hadanallahu wa yakum ajmain. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.